datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu, gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, dengar saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, you koruptor tuh. Horas, balik ke Akademi dari Tebian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa, kita lihat lagi ya program prioritas 17. Namanya apa sih? Asta Cita atau apa ya? Banyak kali istilah-istilah yang saya juga bingung. Ya dulu Nawacita, sekarang Asta Cita, besok entah apa lagi ya. Nah ini program prioritas Prabowo Gibran resmi dilantik dalam sidang paripurna 20 Oktober hari Minggu di Senayan, Jakarta. Ya, di situ ada program prioritas ada 17 ini ya. Nggak tahu ini ya, janji politik. Ya kita ya gimana lah ya. Percaya nggak percaya aja lah ya, karena seringkali ngibul ya para politik-politik ini. Terus di sana ada nomor 2 ya, nomor 2 di situ. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ya, mungkin Prabowo lupa mungkin ya. Nomor 2 itu ya, program prioritas pertama swasembada pangan, energi dan air. Sekarang ada makan bergizi gratis MBG. Yang kedua itu Pak Prabowo Subianto adalah pencegahan. Ya, di samping pencegahan adalah pemberantasan korupsi. Berarti kalau memberantas korupsi Pak harusnya pakai sapu bersih. Berarti rumah kita bersih dulu, barulah membersihkan halaman, bahkan rumah orang lain. Ya, kita buktikan bagaimana ya apanya implementasinya. Jangan cuma omon-omon ya. Ketika di Pilpres Anda mengatakan omon-omon. Sekaranglah buktikan Anda punya kekuasaan. Oke ya. Berarti Anda harus memperkuat KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam memberantas korupsi, ya. Tegakkan hukum yang tegas, bersih, dan satu lagi Pak, Anda tidak ungkapkan. Tanpa pandang bulu itu Pak. Tegakkan, Anda kan bilang sering di podium itu berpidato ketika berorasi. Tegakkan hukum yang tegas dan bersih. Satu lagi Pak, tanpa pandang bulu, tanpa memandang siapapun, bahkan Anda, keluarga mantan presiden, bahkan wapres itu sendiri, Gibran. Jadi semua harus tunduk kita. Hukum adalah panglima. Jangan cuma cuap-cuap aja, hukum adalah panglima. Tetapi ketika menghadapi orang-orang tertentu, hukum itu lembek dan bisa dibengkok-bengkokkan. Contoh di Bapak ya, di kabinet Bapak itu ya, yang korupsi minyak goreng. Kenapa asistennya Lee Chun Wei ditangkap? Ya, kenapa Airlangga Hartarto aman? Belum lagi Sugiono, Menteri Luar Negeri itu. Ya, 70 miliar atau berapa itu dari korupsi BTS 4G lewat asistennya Nistra Yohan untuk dibagi-bagi di Komisi 1 DPR. Periode 2019-2024, Sugiono adalah wakil ketua DPR Komisi 1 saat itu. Belum lagi Dito Aryo Tejo, korupsi BTS 4G juga. Ya. Cuma dia kembalikan 27 miliar. Enak kali kayak gitu, langsung dimaafkan. Bersihkanlah dulu dari kabinetmu, baru nggak omon-omon, Pak. Ya, mulai itu baru hukum yang bersih, tegas. Satu lagi, Pak, tanpa pandang bulu. Gitu, Pak. Bahkan harusnya statementnya begitu, Pak. Bahkan keluarga saya pun akan saya antarkan ke, jangankan orang lain, keluarga saya pun akan saya antarkan ke penjara kalau mereka korupsi. Kan gitu. Ya, bukan omon-omon. Nah, terkait dengan program prioritas Anda itu, yang 17, nomor 2 itu, ada pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi. Berarti KPK harus dikuatkan, Pak. Diperkuat. Gitu loh. Kembalikan undang-undang KPK ke semula, bahkan lebih diperkuat. Jangan lagi penyadapan pun harus izin Dewan Pengawas KPK. Terus apalagi penggeledahan juga. Apaan itu? Jadi lembaga apalah itu? Lembaga omon-omon itu KPK itu. Gitu. Justru makin diperkuat. Ya. Contoh ini kasus Wapres Gibran, ya. Di sini ada berita. Ya. Respons KPK soal Rocky Gerung, sebut Gibran terima uang dari menteri setiap Sabtu. Ya, jadi Gibran ya memberitahu kepada Rocky Gerung bahwa dia menerima uang dari menteri setiap Sabtu. Inilah tanggapan KPK. KPK buka suara soal pernyataan Rocky Gerung terkait dugaan pemberian uang oleh menteri-menteri kepada Gibran Raka Buming Raka. Apa katanya? Inilah ya. KPK buka suara soal pernyataan pengamat politik Rocky Gerung soal dugaan pemberian uang oleh menteri-menteri kepada putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Rocky menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara di salah satu televisi swasta. Dia menyatakan pemberian uang oleh sejumlah menteri kepada Gibran saat masih menjadi wali kota Solo ini dilakukan setiap Sabtu. Ya, bayangkan setiap Sabtu ada saja menterinya Joko Widodo nih yang datang ke Solo, setor duit ke Gibran Raka Buming Raka. Nah, inilah tanggapannya lembaga omon-omon ya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan lembaganya bekerja berdasarkan prosedur dan kerangka hukum. Tessa mendorong masyarakat untuk melapor apabila mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Inilah lembaga omon-omon KPK karena sudah dikerangkeng dia ya, sudah dilemahkan. Ketika rejim Joko Widodo, penggeledahan, penyadapan harus izin Dewan Pengawas. Jadi kalau dikontrol aja Dewan Pengawasnya sudah lembek itu KPK. Ya, inilah statementnya, kan konyol ya. Tinggal mereka progresif cari bukti, itu kan sudah bukti petunjuk statementnya Rocky Gerung itu. Ya, tinggal bekerja sama kalian ke PPATK, lihat dananya, lihat asetnya. Ya, untuk apa kalian dikit-dikit masyarakat melapor, mendorong masyarakat melapor? Masyarakat kan nggak punya kapasitas untuk mengecek keuangannya orang. Itu kan PPATK bisa kalian kerja sama. Mana ada masyarakat punya kemampuan untuk mencari itu? Ya, tinggal kalian periksa, kalian sadap, kalian geledah, gitu loh. Ini kan sudah ya perlu dibuktikan ini. Ya. Bahwa tadi itu Astacita programnya Prabowo Subianto itu benar, nomor 2, benar nggak itu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tapi kalau dikit-dikit masyarakat disuruh lapor, terus kalian ngapain? Kalian yang punya wewenang kok menyadap, menggeledah, ya masa letoy kalian hanya karena dia wapres kan? Ya harusnya kan periksa gitu loh. Ya konfrontasi dua itu, terus verifikasi dengan bukti-bukti lain, keuangannya apanya segala macam loh. Ini kan kalau benar ini menteri-menteri ini setor setiap Sabtu loh. Bayangkan berarti satu tahun 52 minggu, 52 kali. Setiap menteri misalnya sekian miliar, kan harus periksa itu uangnya, geledah uang itu ada di mana. Gitu loh. Ini Tessa mendorong masyarakat untuk melapor. Apa instrumennya dia untuk melapor? Kalian yang punya hak dikasih negara. Jangan kalian jadi lembaga yang menjadi budak kekuasaan. Ya, harusnya kalian dibayar oleh rakyat. Harusnya kalian budak dari kepentingan rakyat, bukan budak kepada penguasa yang sedang berkuasa atau yang mantan berkuasa gitu loh. Buktikanlah kalian bekerja untuk rakyat, bukan untuk bekerja untuk penguasa. Kan bukan penguasa itu yang gaji kalian. Ya, memangnya Prabowo Subianto dan Gibran yang menggaji kalian?
Yang menggaji kalian itu ini orang-orang kecil semua, ngumpulin pajak setiap hari, kerja mulai pagi sampai pagi. Biar ingat kalian tugas kalian. Masa rakyat disuruh melapor? Apa instrumennya? Memangnya bisa kita, nanti kalau kita hack, apa itu, lembaga-lembaga itu, ya kita curi datanya, nanti kita kena apa? Kriminal. Ya. Kan kalian yang punya wewenang. Kalian bisa menyita apapun, data-data di perbankan dan segala macam. Lembaga nggak guna tahu. Kami mengimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan ke KPK, membuat laporan, sehingga apa yang disangkakan bisa jelas, nanti ditelusuri, dan tidak menjadi fitnah atau hoax lah kalau zaman sekarang disampaikan, kata Tessa. Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 6 September 2024. Ya kalau gitu tidurlah kalian. Tinggal rakyat aja yang apa. Nanti ada aduan kan, laporan. Itu pun nanti gampang aja kalian tolak kan. Ini buktinya tidak valid. Tidur lagi kalian. Ada lagi laporan masyarakat. Ini apa ini, bahaya ini ya. Penguasa ini woi. Tidur lagi kalian. Yang penting besok bulan depan gajian kalian terus. Lebih baik bubar aja kalian kalau nggak punya keberanian. Harusnya pemberantasan korupsi itu tidak melihat siapapun. Apa itu? Siapa pelakunya? Walaupun wapres itu sendiri kurung gitu loh. Kalau memang ada bukti, kenapa enggak? Kenapa takut kau? Harusnya takut kau sama rakyat, mengkhianati rakyat daripada melawan kekuasaan. Kalau benar ya lawan lah, gitu loh. Kalau enggak mundur. Banyak orang berani di Indonesia ini yang berani mati untuk republik ini ya. Hanya kalian aja yang mencalonkan. Saya dukung untuk anak-anak muda, anak-anak setengah tua juga ya. Ayolah mencalonkan KPK periode selanjutnya. Jangan takut mati. Orang-orang yang berani mati yang mengajukan KPK jadi komisioner KPK. Jangan kayak gini nih jawabannya, mempersilahkan masyarakat. Terus kalian tidur. Ini kan sudah ada petunjuk dari Rocky Gerung. Itu pengakuannya loh. Pengakuannya Gibran ini tiap Sabtu menteri setor. Bayangkan. Setor apa? Masa setor apa? Martabak. Kan nggak mungkin. Tessa menjelaskan KPK membuka pengaduan melalui Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat. Silahkan bagi yang merasa memiliki informasi itu, ada channel-channelnya. Tidak harus datang langsung, tapi bisa melalui website yang nanti bisa dilihat KPK. Tinggal kau cek ke PPATK, sadap segala macam. Dikasih kalian kekuasaan untuk menyadap, menggeledah, nggak kalian pakai. Bekerja sama dengan perbankan lah, PPATK lah, banyak sekali yang bisa kalian lakukan. Untuk apalah kalian dikasih undang-undang untuk melakukan itu kalau masyarakat, dikit-dikit masyarakat. Masyarakat udah capek bekerja untuk bayar pajak, untuk bayarin kalian. Gak sadar kalian digaji tiap bulan. Dibekukan aja lah ini KPK ini nggak ada gunanya. Jadi antara ada dan tiada. Menurut dia bahan dan alat bukti bisa dikumpulkan. Tapi sebelum itu Tessa mengatakan perlu ada laporan soal kejadian penerimaan tersebut. Progresif lah. Ini lembaga apa ini? Lembaga omong-omong ini. Secara prosedur bahan itu bisa dikumpulkan melalui open source. Tetapi perlu ada orang melaporkan, jadi perlu ada initial report. Tapi atas dugaan-dugaan tersebut KPK tidak diam saja, tetap mengumpulkan. Jadi begitu nanti ada laporan yang masuk nantinya bisa lebih cepat lah. Memang Indonesia ini udah menjadi negara pengecut. Orang-orang yang mau mencalonkan komisioner tapi pengecut. Harusnya kan orang yang mau mencalonkan lembaga-lembaga kok seperti KPK ini adalah orang-orang yang istilahnya tiap hari siap mati gitu demi rakyat. Enteng kali itu mati itu istilahnya. Yang penting kan demi rakyat gitu loh. Ini memeriksa Gibran pun takut. Terus inilah bantahan Gibran, kan tinggal bantah aja selesai. Gibran bantah tuduhan Rocky Gerung soal setoran menteri untuk Solo.
Inilah dia membantah. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah tuduhan pengajar filsafat Rocky Gerung soal menerima setoran uang setiap pekan dari sejumlah menteri selama menjabat wali kota Solo. Gibran bahkan menantang agar tuduhan itu dibuktikan. Ya iyalah, kau akan menantang karena udah tahu KPK cemen. Ya. KPK-nya sudah udahlah, asal ada dan tiada. Mana ada begitu? Ya buktikan saja ya. Jawabnya singkat. Usai belusukan bersama bakal pasangan calon kepala daerah Solo, Respati Ardi Astrid Widayani di Kelurahan Kajar, Kecamatan Banjarsari, Solo. Gibran enggan menjawab lebih lanjut pertanyaan awak media soal Rocky. Jangan ditanyakan lagi, maaf ya, kata putra Presiden Joko Widodo itu. Sebelumnya Rocky menceritakan Gibran pernah mengaku sering mendapat setoran dari para menteri saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Kata Rocky Gerung, dia ngaku bahwa setiap Sabtu, bayangkan setiap Sabtu ya, statementnya Rocky Gerung ini, berbagai macam menteri datang ke dia, kasih duit supaya Solo. Saya bilang, you koruptor tuh, kata Rocky di acara Rakyat Bersuara ditayangkan iNews TV. Buntut dari pernyataan tersebut, Rocky dilaporkan sekelompok relawan Gibran ke Polda Metro Jaya. Ya, ini udah statementnya sudah kuat ini ya, petunjuknya ya. Setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya Solo, kasih duit. Bukan kasih martabak ya, bawa oleh-oleh, misalnya bawa apel, bawa anggur, itu biasalah gitu ya kan. Ini kasih duit, berarti kan udah penyuapan ini. Ini kalau nggak ditindaklanjuti, harusnya kan, dia kan sudah nantang ini. Buktikan saja, ayo KPK buktikan, gitu loh. Dia kan sudah nantang ini kan. Mana ada begitu? Ya buktikan saja ya, ayo KPK buktikan. Buktikan bahwa negara kita itu bukan negara pengecut. Ya, bukan negara pengecut, bahwa penegakan hukum di Indonesia itu bukan hanya tegas dan bersih, tetapi juga tidak pandang bulu. Equality before the law. Ya, periksa Rocky Gerung, statementnya tersebut. Periksa semua bukti-bukti yang lain, cari, kumpulkan, gitu loh. Berarti kalau nggak mungkin lah bawa kasih duit 100.000 kan, menteri. Pasti yang dikasih duit itu proyek-proyek itu. Ya, dari mana itu? Uangnya menteri, memang uang pribadinya, pasti uang rakyat itu. Hasil dari malak-malak ya, markup barang, markup proyek. Ya, pasti itu yang dikasih, masa uang kantongnya sendiri. Ayo periksa KPK. Ya, harus berani kalian buktikan bahwa wapres aktif pun bisa dipanggil. Itu kan sudah, ayo silahkan, kata Pak Prabowo Subianto kan di podium, ayo KPK, Jaksa Agung, kepolisian, gitu. Pendukung Gibran akan somasi Rocky Gerung soal ucapan menteri kasih uang tiap Sabtu. Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia Muhammad Nasir Sahib meminta Rocky Gerung memberikan klarifikasi soal Gibran. Harusnya kan pendukungnya ini kan dia harus mendukung yang bersih ya. Ya, harusnya kan dia minta begini ya. Kalau memang tidak pendukung buta ya atau pendukung bayaran ya. Kalau memang demi Indonesia harusnya ayo KPK bersihkan nama Gibran. Ya, buktikan bahwa Gibran tidak melakukan seperti yang diceritakan oleh Rocky Gerung. Gitu harusnya. Supaya Gibran bersih namanya. Gitu. Bukan mensomasi Rocky Gerung, bukan, itu kan petunjuk ya. Harusnya kan kita harus mendukung yang bersih untuk Indonesia, bukan pendukung buta. Kecuali mungkin dibayar kan gitu kan. Harusnya DPP ketua umumnya ini, DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia yang mengatakan, ayo KPK bersihkan nama Gibran, periksa, gitu loh, ya, buktikan bahwa dia tidak melakukan itu, gitu loh, kan begitu Indonesia ini ya, biar jadi Indonesia ini bersih, bukan untuk siapa ya, untuk kita semua ya,
Mereka melayankan somasi kepada akademisi Rocky Gerung. Langkah itu sebagai cara kedua setelah laporan polisi dilayangkan ke Polda Metro Jaya tidak dibuatkan karena belum diterbitkan laporan resmi. Aduh, parah ya. Jadi kalau begini Indonesia ini ya akan teruslah ya begini dan begini dan begini. Ya sebelumnya juga ya ini KPK atau Jaksa Agung tidak berani juga ya memeriksa Kahiyang Ayu ini, padahal sudah ada kode blok Medan di keputusan juga Abdul Ghani itu ya, di sini sudah dikatakan ya kode itu milik istri wali kota Medan, istrinya Bobi ya. Abdul Ghani ini mengakui istilah blok Medan dipakai untuk pengurusan izin tambang, tapi bukan untuk Bobi melainkan untuk istrinya Kahiyang Ayu. Ini udah ada ini keputusan. Terus apalagi nunggu lagi Kejaksaan Agung dan KPK ini ya. Kalau terus apa ini udah ada statement ini. Kalian minta lagi masyarakat untuk melapor, aduan. Tidur aja lah kalian. Ya terus ini juga masuk akal enggak? Hartanya Kaesang ini beli saham. Ya. 92 miliar untuk Persis Solo. Ini udah jelas ini beritanya ini buktinya ini. Kalian periksa. Benar nggak itu pembelian itu 92 miliar? Ya. Beli saham Persis Solo, beli saham juga Panca Mitra Multi Perdana 92,24 miliar. Ya, ini juga 99 miliar ini. Ya, hampir 300 miliar. Dari mana uangnya? Kalian periksa harusnya keuangan perusahaan-perusahaannya Kaesang ini benar nggak? Sehingga menciptakan keuntungan hampir 300 miliar untuk beli saham ini. Dari sini kan kalian bisa, sudah ada ini apa. Tinggal kalian periksa. Kalau kalian bukan lembaga yang membudak kepada penguasa, tetapi membudak kepada kepentingan rakyat. Ini kan kalau kan gampang ini meriksa ini. Dari mana keuangan Kaesang ini? Atau memang kalian khusus bekerja untuk melindungi keluarga-keluarga tertentu. Kalau keluarga ini jangan sentuh ya. Kalau ini dari partai penguasa jangan sentuh ya. Sugiono dan lain-lain. Dito Aryo Tejo, dari Golkar. Waduh, sedang dalam partai penguasa ini. Kalau begitu, apa enggak sampah hidup kalian ya? Ya. Apa gunanya lembaga kalian itu apa sih? KPK dan Kejaksaan tuh hanya untuk mengincar orang-orang yang beroposisinya atau orang-orang yang mengkritik pemerintah ya, dicari-cari kesalahannya, begitu kerjaan kalian. Bubar lah kalian bang, ada gunanya. Ini udah ada ini beritanya ini, masuk akal enggak ya? 280 miliar uangnya Kaesang ini udah ada di keputusan ini blok Medan. Bahkan dari terdakwanya sendiri ngomong itu izin tambang untuk Kahiyang Ayu. Ya, buktikan bahwa ya Pak Prabowo Subianto ini tidak omong kosong. Ya, ada program prioritasnya nomor 2, pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kita tunggulah ya. KPK harus berani Pak Prabowo karena jujur, tegas, bersih dan tidak pandang bulu. Harusnya Pak Prabowo bilang gini, periksa semua gitu. Nggak mau tahu saya siapapun itu. Pokoknya ada buktimu periksa. Kan gitu Pak Prabowo Subianto. Demi apa? Demi rakyat. Jangan sayang rakyat cuma ngasih makan bergizi gratis, tapi nanti korupsi di mana-mana, akhirnya PHK besar-besaran, pengangguran, penegakan hukum hancur, kepolisian Republik Indonesia terburuk se-Asia Tenggara, mungkin sedunia bentar lagi. Akhirnya apa? Investor semua pergi, pengangguran, anaknya makan siang gratis, bapak mamaknya di rumah puasa. Akibat PHK besar-besaran. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.